Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rey Utami, bisa dipanggil Rey. Kisah beberapa tahun lalu pada saat dulu pernah terpuruk kondisi ekonomi. Sebelum COVID, saya pernah di rekening ATM saya tuh cuma 60.000. Pada saat itu ya harus memutar otak, jual aset semuanya untuk menghidupi keluarga, membayar gaji karyawan, juga untuk anak-anak, beli susu dan lain-lain. Saya jual nasi uduk pada saat itu karena kan kondisi ekonomi harus membantu keluarga. Alhamdulillahnya bagi saya, pas COVID itu malah menjadi berkah. Jualan saya jadi laku, kemudian suami saya ada klien, kemudian meningkat pesat alhamdulillah. Tapi seiring saya meningkat pesatnya ekonomi saya, tetapi malah ujian datang di keluarga saya. Jadi dia mungkin tergoda dan lain hal, akhirnya melakukan hal-hal yang seperti menduakan istri, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dan itu berlangsung lama. Ini saya hanya bisa buka di sini, nggak buka di tempat lain, karena saya yakin saya datang ke sini bisa dapat pencerahan dari Ustadz. Itu aja. Sama ini saya memaafkan karena anak masih kecil, anak juga banyak ya, kebetulan anaknya banyak, masih kecil-kecil, jadi tidak mungkin saya egois gitu kan, hanya karena melihat suami seperti itu terus meninggalkan rumah dan meninggalkan anak. Tapi alhamdulillah sudah mau 9 tahun pernikahan. Iya, sudah mau 9 tahun, sudah sabar dan alhamdulillah bisa sampai detik ini, bisa bertahan. Bagaimana saya harus sebagai seorang istri gitu kan, sedangkan suami tidak tidak sempurna, dan saya juga pasti tidak sempurna sebagai seorang istri, pasti banyak kekurangan. Makanya mungkin beliau masih mencari-cari atau seperti apa. Jadi harus seperti apa saya untuk tetap bisa tersenyum, bahagia bersama anak-anak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang pertama, sabar untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga adalah sesuatu yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu tidak ada batasnya. Karena pahala sabar pun tidak ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu adalah orang yang akan Allah berikan pahala tanpa batas. Memilih bertahan walaupun terluka, memilih bertahan walaupun sakit, dan tentu dengan mempertimbangkan ada perubahan dalam diri pasangan, itu adalah kebaikan. Walaupun tidak mudah. Ada istilah pergi sulit, bertahan sakit. Betul? Tapi manusia memang tidak ada yang sempurna. Betul? Kita menuntut suami kita sempurna, hayu atuh. Kita sempurna atau tidak? Suami kita manusia? Punya salah? Kita manusia? Punya salah? Siapa yang paling banyak salah? Kita atau suami? Suami lagi aja. Mumpung gak ada suami. Selalu merasa paling benar. Bunda sayang, ayo belajar. Suami kita punya salah, iya. Tapi boleh jadi kita pun juga punya salah. Maka berangkat dari sabar, kemudian sadar. Tuh. Apa yang pertama? Sabar, kemudian sadar. Cinta terbaik
bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Betul? Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Jangan pernah mencari yang sempurna. Hanya ada satu hal yang tidak akan pernah kita temui. Apa? Sempurna. Mudah-mudahan yang tetap memilih bertahan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, semoga Allah berikan kekuatan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ada satu doa yang kalau bisa doa ini Bunda amalkan agar hati ini ditetapkan dalam kebaikan. Condong sedikit, tetap lagi. Condong sedikit, tetap lagi. Angkat kedua telapak tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, di atas jalanmu. Amin. Semua pilihan akan jadi baik kalau disandarkan kepada siapa? Allah. Allah. Tapi semua pilihan akan jadi buruk kalau tidak disandarkan kepada Allah. Semoga di hati ini tetap ada Allah. Manusia bisa datang dan pergi, tapi Allah tak boleh pergi di hati. Jadi awal mulanya tuh pas aku hamil 9 bulan, seminggu mau melahirkan. Minggu depan mau melahirkan ada janjian pada saat itu. Sempat berpikir, setelah melahirkan saya sepertinya ingin menyudahi rumah tangga ini. Tapi saya harus sabar dulu karena lagi mau melahirkan dulu. Takutnya nanti kalau berpisah sekarang malah nanti anak saya nggak punya bapak gitu. Ya kita nggak bisa menyalahkan satu sisi dari pelakornya doang, tapi juga dilihat dari suaminya juga, terus juga dari sisi istri sahnya juga, ya kan? Berarti ada peran dari ketiga ini. Mungkin saja sayanya dari sisi ada kekurangan, mungkin sayanya sibuk sehingga suami tidak diurus, atau dari sisi si suaminya ingin merasakan sensasi yang lain, atau juga dari sisi pelakornya memang niat menggoda gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih telah diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi awalnya saya lahir dari keluarga yang tidak harmonis. Umi dan abi saya pisah saat saya usia 5 tahun. Dari situ mungkin saya menimbulkan luka batin yang dalam gitu ya. Karena saya nggak dapat kasih sayang dari seorang ayah. Sampai pada saat saya dewasa, saya mencari kasih sayang itu di luar rumah. Dan akhirnya saya menemukan seorang laki-laki yang menurut saya itu baik, tapi mungkin menurut Allah tidak baik gitu ya. Karena pada saat mau menikah, umi saya agak tidak merestui hubungan kami gitu. Tapi tetap saya perjuangin Pak Ustadz. Dan akhirnya umi saya merelakan dan meridhoi. Saya menikah karena ingin memperbaiki diri lebih baik gitu Pak Ustadz. Karena sebelumnya kami juga berpacaran kurang lebih LDR selama 7 tahun, Jakarta Bandung. Tapi di perjalanan setelah menikah saya baru tahu ternyata dia masih apa-apa selalu ke ibunya Pak Ustadz gitu. Jadi saya tinggal langsung dengan mertua. Dari awal sampai sekarang Allah membuka gitu Pak Ustadz. Ternyata selama ini tuh suami saya tidak bisa menjaga pandangannya Pak Ustadz. Dan saya pikir suami saya di luar tuh baik aja Pak Ustadz. Saya sakit gitu. Jadi yang saya pikir suami saya ini yang terbaik, yang saya pilih, yang sudah saya perjuangkan sejak dulu gitu. Yang akhirnya
beliau ini mengkhianati saya pada bulan Oktober tahun lalu 2024. Ya jadi awal mula ketahuan masih beralasan, sampai dia juga sumpah demi Allah saya tidak berselingkuh, tapi nyatanya buktinya saya ada ketemu, Allah kasih unjuk kepada saya langsung. Saya bilang ke orang tuanya, saya bilang ke adik-adiknya. Pas kami ngobrol, dia bilang dia mau menyudahi, dia berjanji nggak akan seperti itu lagi. Tapi setelahnya ternyata mereka berlanjut, Pak Ustadz. Saya bingung sekarang, Pak Ustadz. Saya sudah sholat malam terus untuk mendapat petunjuk gitu, Pak Ustadz. Cuman saya masih ragu, saya harus mengambil keputusan apa. Saya harus maju atau mundur aja gitu, Pak Ustadz. Sedangkan saya juga udah punya anak umur 5 tahun. Dan anak saya pun juga kena mentalnya karena sering mendengar perdebatan kami gitu, Pak Ustadz. Terus ketika saya di rumah orang tua, saya pulang, akhirnya nggak sanggup, nggak kuat selama di sana 6 tahun. Saya pulang, dia datang menanyakan gimana ke depannya. Tapi saya nggak bisa, kalau misalnya saya berlanjut diharuskan menetap lagi di Bandung, saya udah nggak kuat. Gitu. Jadi akhirnya saya bilang, karena di dalam satu atap itu tidak akan bisa ada 2 ratu, saya bilang gitu, Pak Ustadz. Tapi dia malah jawab seperti ini, di Bandung cuma ada 1 ratu, yaitu ibu saya. Kamu itu bukan ratu. Sakit hati, Pak Ustadz. Sebenarnya saya pasrah aja sama keputusan Allah gitu, tapi saya takut ambil langkah yang salah gitu. Sebenarnya mah dari hati kecil saya masih ingin bertahan, karena dari awal saya ingin menikah tuh 1 kali seumur hidup gitu, nggak ingin sama kejadian kayak orang tua saya sebelumnya gitu, Teteh. Itu. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ketika kita sedang berada di tengah kebimbangan, maka ada 3 sikap yang bisa kita hadirkan. 1 namanya istikharah. Apa? Istikharah. Istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Teteh sayang terus berdoa sama Allah, terus minta petunjuk sama Allah. Apa ya jawaban Allah dari istikharah? 2 biasanya. 1, dimudahkan jalannya, dimudahkan prosesnya. 2, ditenangkan hatinya. Teteh nanti pilih, bertahan atau pergi, mana yang paling mudah prosesnya dan mana yang bikin tenang hati. Kalau sudah ketemu, yes, mungkin di situ jawabannya. Yang kedua, istisyarah, bermusyawarah, ngobrol. Teteh ngobrol sama orang tua teteh. Teteh kalau ada kesempatan ngobrol sama suami teteh. Baru yang ketiga, namanya istifta. Apa? Minta fatwa terhadap siapa? Fi qalbi. Istabti qalbik. Minta fatwa terhadap hati teteh. Ini penting karena jawaban di hati itu menguatkan. Dan kalau sudah ketemu jawaban, jangan ragu. Bismillah. Ahilman selalu ingin bilang ya, rumah tangga itu faktor utama paling vital itu di suami. Please lah, kalau kita gak bisa nyenengin secara dunia, masa kata-kata juga gak bisa nyenengin. Tadi ketika mengatakan ratu di rumah ini hanya ibuku, kamu cuma numpang. Kan kamu yang bawa aku ke sini. Kan kalau boleh milih mah juga gak mau tinggal di situ, betul gak? Tapi kan mungkin ada keadaan yang membuat dia memilih tinggal di situ. Mungkin ibunya yang minta, mungkin ibunya sudah tua, harus ditemenin, harus diawasin. Ini ada istrimu yang kemudian istrimu akan jadi kepanjangan tangan darimu, yang juga harus menghormati ibunya. Saya nggak tahu pasti ya, tapi 7 tahun kenalan, LDR, pacaran, itu bukan waktu yang sebentar, lama sekali.
Tapi iya ya, lama kan? Nggak, tidak pernah dikenalin sama keluarganya Pak Ustadz. Setelah mau menikah baru dipertemukan Pak Ustadz. Ini pelajarannya. Jadi selama 7 tahun gak pernah kenalan sama keluarganya? Enggak. Pas mau Ini nikah baru. makanya izin. Tapi dia suka ke rumah. Makanya ini juga penting bagi perempuan. Kalau ada laki-laki yang serius mendekatimu, PR yang pertama, kenalkan aku sama keluargamu. Termasuk, mau gak kamu kenal sama keluargaku? Itu yang paling penting. Gak boleh membeli kucing dalam. Ayo, istikharah, istisyarah, istiftah. Betul? Bunda sayang kalau bunda agak berat menyampaikan pinjam lisan orang lain. Maksudnya ambil pihak ketiga, mediasi. Teteh mungkin agak sulit untuk mengungkapkan itu, ini mau dibawa kemana, ada mediasi, sampaikan. So poinnya adalah jaga baik-baik apapun yang terjadi. Jangan biarkan silent treatment terjadi di rumah tangga kita. Saling diam-diaman, saling mendiamkan, itu gak boleh itu. Dan ini juga pelajaran. Mudah-mudahan kita tetap setia dengan satu pilihan dalam hidup. Ya, jadi saya merasa sejak tahun kemarin 2024 ya, gitu sedikit-sedikit kayak ada yang beda nih sama suami saya gitu. Yang biasanya kayak ngecas handphone aja nggak pernah dimatiin handphonenya, dan kuncinya saya tahu gitu. Padahal sebelumnya kami nggak kayak gitu. Akhirnya saya tahu chatannya dia ada akun WA perempuan itu gitu di handphone suami. Jadi saya bisa buka lihat semua gitu ketika suami saya tidur saat itu. Saya nggak pernah mau menghubungi karena dia masih di bawah umur. Kenapa yang laki-laki yang saya pilih, yang saya banggain gitu selama ini, malah yang paling nyakitin di hidup saya gitu teh. Padahal saya ngejaga komitmen. Saya udah bilang, kalau misalnya ada yang kurang dari saya, kamu bosen, kamu jenuh, kamu ngomong. Kalau kamu masih sayang sama aku, masih perjuangin aku harap kamu datang ke rumah Umi. Kamu ngomong baik-baik. Jangan ada lagi berantem, jangan ada lagi ngerasa dikritik. Karena kita kan ingin bertumbuh bareng-bareng. Aku punya banyak impian sama kamu, sama Darel. Kajian hati. Tenangkan hati. Saya akan bacakan surat untuk Ustadz Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rahayu, seorang istri yang telah menikah 1 tahun 5 bulan, namun hingga kini kami belum dikaruniai anak. Aku ingin berbagi kisah yang selama ini ku pendam sendiri. Suamiku Ustadz, dia sibuk bekerja, tapi di saat yang sama masih bersikap seperti anak muda yang bebas, dan aku sering menunggunya pulang dengan harapan bisa berbincang, namun yang kudapatkan hanya kesepian. Saat aku bertanya dengan lembut, dia justru marah. Aku tidak mengerti, bukankah aku ini istrinya? Yang lebih menyakitkan, dia lebih memilih menghabiskan uang untuk teman-temannya daripada menabung untuk keluarga kami. Ketika memberiku uang, ia selalu mengungkitnya, seolah aku ini hanya beban baginya. Dan yang paling menyesakan, dia pernah berselingkuh. Bukan hanya sekali, tapi 3 kali. Aku tahu, aku merasakan, tetapi aku memilih diam, takut kehilangan rumah tanggaku. Ustadz, bagaimana aku bisa menyampaikan perasaanku tanpa membuat pertengkaran? Bagaimana agar dia sadar bahwa aku juga butuh perhatian dan kasih sayangnya? Aku ingin mempertahankan rumah tanggaku, tetapi aku juga ingin dihargai sebagai seorang istri. Mohon bimbingannya Ustadz, aku lelah.
tapi masih berharap ada kebahagiaan dalam pernikahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Dan untuk Bunda Rahayu yang sudah mengirimkan ceritanya sama Ahilman. Ada 3M yang bisa Bunda lakukan. M yang pertama, menerima. Bunda sayang, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi pasti sudah diatur dalam catatan takdirnya Allah. Betul? Atas izin Allah, Bunda dapat kesempatan punya suami yang luar biasa ujiannya. Masya Allah. Terima aja dulu. Bagaimanapun ini pilihan kita kan. 2, menyadari. Kita sering bertanya, gimana nyadarin orang lain, tapi lupa menyadari diri sendiri. Maksud begini, kalau kita siap, jalani terus. Tapi kalau enggak, ya tinggalkan. Ini selingkuhnya berkali-kali loh. Iya. Berapa kali? 3 kali? 3 kali. 3 kali. Dengan persoalan bab itu saya suka maunya apa hidup ini ya? Apa memang di pasangannya yang kurang, atau di kita yang tidak pernah merasa cukup? Dua-duanya harus sadar. Istrinya sadar, suaminya sadar. Nah baru yang ketiga, M-nya mendekat kepada Allah. Yang bolak-balik hati siapa? Allah. Allah. Yang merubah keadaan? Allah. Yang memudahkan urusan? Allah. Udah minta sama Allah, tunjukin yang terbaik, minta dikuatkan, pasti Allah kasih jalan. Dan Allah gak mungkin ngasih beban sama kita melebihi batas kemampuan kita. Betul? Dan percayalah, seberat apapun ujian kita saat ini, pada akhirnya akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan ujian kita yang sebelum ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Yuli, ibu dari 4 orang anak. Saya seorang penyandang disabilitas Ustaz. Izinkan saya cerita Ustaz. Tidak mudah mungkin ya menjadi saya yang ditakdirkan Allah menjalani hidup dengan cacat fisik. Di setiap saya berada, tatapan orang lain itu bakal tertuju. Entah itu cemoohan, merendahkan. Dan itu udah biasa. Bahkan anak saya yang suka, "Mu itu ngapain sih?" Saya bilang, "Mu udah biasa." Saya ikhlas Ustaz diberi takdir ini. Namun saya mau bertanya, ujian di hidup saya itu gak ada habisnya. Awal saya menikah tanpa restu ya Ustaz. Saya pun sadar siapa saya, mungkin keluarga suami tidak menerima mempunyai istri cacat fisik. Saya itu kecelakaan di kelas 4 SD. Saya bahkan kesini gak bisa pakai dress. Pernah jatuh juga ya di mall. Saya itu awalnya normal. Kalau dari normal ke cacat mungkin kalau dari cacat lahir tidak pernah merasakan normal, tidak ada kesakit-hatian yang mendalam ya. Tapi ini dari normal udah bisa kucing-kucingan, lari-larian, tiba-tiba cacat fisik. Sampai saat ini saya nggak mau melihat di kaca jalan saya sendiri. Karena kecelakaannya 4 orang, jadi yang papa semua dioperasi, saya yang keteteran karena biayanya habis. Jadi seharusnya saya dioperasi bisa normal lagi. Mungkin ya cerita dari almarhum papa. Karena tidak ada biaya, saya yang tidak dioperasi gitu. Jadi jalannya kayak pincang ya. Tapi saya melahirkan 4 anak normal Ustadz. Masya Allah. Ibu Yuli sudah punya 4 orang anak. Iya. Pernikahannya sudah berapa lama Ibu? Udah 14 tahun. Masya Allah sudah 14 tahun. Iya. Berarti anak yang pertama usianya sudah? Anak saya yang pertama udah SMP kalau ada. Jadi saya ada hutang
suami PHK juga pas saya hamil, saat hamil besar. Lalu pas saya melahirkan, usia anak saya 3 minggu, saya bekerja lagi. Nah, setelah itu saya bekerja sampai melunasi hutang, tapi anak saya meninggal. Anak saya kena DBD, langsung masuk ICU. Hutang saya lunas, tapi saya kehilangan anak saya. Dulu saya mungkin ingin memberitahu kepada keluarga saya atau suami kalau saya bisa menjadi istri seperti orang normal lainnya. Tapi ternyata hubungan tanpa restu itu sampai kapanpun nggak akan jadi putih. Sampai saya sekarang mati rasa, Ustaz. Saya udah tidak peduli keluarga saya mau sayang atau tidak sama anak saya. Yang penting saya masih bekerja sampai saat ini, masih berusaha berdua sama suami buat membiayai anak-anak saya tanpa bantuan orang tua. Lalu setelah anak saya meninggal, papa saya yang meninggal. Mungkin saya dekatnya dengan papa ya, karena saya kecelakaan bareng sama papa. Kalau jalan itu papa suka nutupin saya di depan biar gak kelihatan orang. Jadi sepeninggal papa saya gak ada pembelaan. Kalau saya diserang sama beberapa keluarga, saya membentengi diri sendiri. Bahkan saya melahirkan pun menitipkan anak saya itu ke tetangga. Nitip anak, saya mau melahirkan. Setelah melahirkan saya pulang ambil lagi anak saya. Tapi mungkin kesakit hatian saya dulu, saya gak bisa menerima orang-orang yang dulu pernah nyakitin saya, yang menghina saya saat saya ditagih hutang dulu, bukannya malah membantu ya. Teman-teman saya banyak kan, saya juga boleh kan ada rasa iri. Yang teman tidak bisa, finansialnya belum mampu, dibantu ibu, dibantu kakak, sementara saya hanya dipermalukan ibaratnya. Ibu Yuli, boleh dengan segala kerendahan hati Ahilman lihat kondisi kakinya sekarang, biar jadi pelajaran juga untuk kami semua seperti apa kondisi beliau. Bisa, oke. Oke, baik. Semoga Allah berikan kesabaran kepada beliau dan tentunya berikan kekuatan. Selalu meyakini bahwa Allah tidak mungkin meletakkan satu beban dalam hidup kita melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kenapa Ibu Yuli yang dikasih takdir seperti ini? Karena menurut Allah Ibu Yuli kuat untuk bisa melewati semua ini. Kenapa ujianku seberat itu? Karena kata Allah, kamu sekuat itu. Sehingga Allah titipkan ujian ini kepada Ibu Yuli. Dan insya Allah akan ada kebaikan. Amin. Beliau dengan suami saling mencintai. Saling mencintai, betul. Dan luar biasa, bertahan dengan segala kondisi yang Allah titipkan. Ini adalah cinta yang menurut saya tiada batasnya. Tiada batasnya. Ya, bicara tentang restu itu kan bicara tentang doa dan etika sebenarnya. Bagi seorang istri, anak perempuan ketika menikah tentu harus ada izin dari walinya. Bagi suami tidak harus ada izin dari keluarganya. Tapi ya tentu sebagai bentuk etika, minta doa, minta restu itu penting dihadirkan. Bu Yuli kan dari tadi sepertinya sempat mengatakan bahwa sampai saya sudah mati rasa. Ini mati rasa ke siapa? Mati rasanya ke suami atau ke keluarga? Misalnya anak saya kalau liburan ya, Bu tadi teman-teman aku liburan diajak nenek, ditengok nenek. Lalu saya bilang, nenek kamu itu saya, kakek kamu saya.
Jadi kamu nggak butuh kasih sayang dari orang lain. Apa sih yang kurang dari Embu? Saya bilang gitu. Apa yang kamu butuhkan ada semua di Embu gitu. Jadi bilang aja ke teman, Embunya sibuk gitu. Jadi beliau itu Iya. masih memendam rasa sakit terhadap keluarga besar. Keluarga besar, betul. Atas semua Bahkan dulu sikap Ustadz, yang dilakukan. mohon maaf, dulu waktu saya dikejar-kejar kolektor, Iya. suami saya dibawa pulang Sama orang mertua. tua, sama mertua. Padahal itu kan tanggung jawab suami ya. Itu kan utang bekas pernikahan. Betul. Gitu. Tapi dibawa pulang. Iya, sekarang kalau menurut Ahilman, Ibu Yuli pelan-pelan berdamai dengan semua keadaan. Memang berat, tapi bagaimanapun kalau Ibu Yuli cinta sama suami, Bu Yuli juga harus menghormati keluarga besar suami. Sebatas itu. Mbak Yuli jangan lihat keluarga yang pernah nyakitinnya. Lihat suami aja. Yang Mbak Yuli sayang banget sama beliau. Semoga kelembutan hati Mbak Yuli untuk tetap menghormati keluarga besar suami akan membuat suami semakin sayang sama Mbak Yuli. Dan setelah itu ya udah, tugas kita mah berbuat baik dah. Orang gak baik ke kita bukan urusan kita. Sok jawab yang keras. Yang menghina, yang dihina. Yang dapat pahala siapa? Yang dihina. Yang dihina, yang menghina. Yang dapat dosa siapa? Yang menghina. Bu Yuli gak kehilangan apa-apa dihina sama orang. Iya. Gak kehilangan apa-apa direndahkan sama orang. Bahkan siapa orang yang sering direndahkan oleh manusia di dunia, tapi dia sabar, dia ridho, maka Allah tinggikan derajatnya. Amin. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Udah plong aja Kak. Udah kayak unek-unek yang 14 tahun itu udah kayak pecah hari ini.